Kita lanjut Mas Radik Siap. kepada pertanyaan selanjutnya. Apa penyebabnya? Jadi Raja Oedipus Maaf ya sebelum itu, kan sekarang itu kita penyebabnya dari Wuhan. katanya Katanya impor yang di Indonesia itu kan pertama kena di Depok kan. Betul. Yang apa namanya itu orang Depok yang sama orang Jepang apa ya? ya, Ya, kalau yang tadi Mas Radi katakan itu apa penyebabnya? Jadi ketika dikeluhi oleh rakyatnya, Oedipus kemudian mengirim saudara iparnya. Jadi istrinya Oedipus punya adik laki-laki namanya Kreon ke kuil untuk meminta petunjuk dari, kalau orang Yunani menyebutnya dewa. Ke Tuhan lah Allah, ya. kalau kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini mengirim saudaranya Kreon ini untuk meminta petunjuk kepada dewa di kuil Apollo. Kuil Apollo itu memang tempat orang mencari petunjuk. Dan reputasi wangsit dari kuil Apollo itu 100%, 100% benar. Bisa seperti itu. Ya. Sebelum Masehi tapi ya. Sebelum Masehi. Mungkin di situ orang dosanya nggak begitu banyak gitu. Masalahnya ini kita kadang kalau di zaman sekarang kan hujan, Iya. terus minta berhenti biar nggak banjir, makin deras. Iya. Kebanyakan dosa gitu. Jadi artinya setelah apa namanya ke kuil itu tahu bahwa penyebab penyakit ini Ya. ini. Betul. Oh, lanjut. Jadi setelah itu mengutus Kreon, kemudian Kreon singkat cerita kembali dan ditanya oleh Raja Oedipus, apa penyebab wabah pandemi yang melanda kota Tebes ini? Maka dijawab oleh Kreon bahwa dulu sebelum Anda jadi raja, rajanya itu namanya Laius. Raja Laius itu dulu mati dibunuh dan sampai sekarang pembunuhnya belum diadili. Dan untuk menghilangkan wabah itu, maka cari pembunuh Raja Laius, raja sebelum Anda, cari pembunuhnya, kemudian hukum pembunuhnya. Bisa seperti itu. Artinya boleh dikatakan karma. Ya semacam azab lah, Azab. azab. Luar biasa. Itu tepat. Tepat. Artinya setelah tahu bahwa penyebabnya itu adalah dosa masa lalu lah, Ya, yang tidak ditegakkan secara adil Betul. oleh sang raja, betul, mengakibatkan pandemi. betul. Lanjut Mas Radik. Kemudian apa namanya? Laius itu adalah raja sebelumnya. Dan sebenarnya nanti akan diketemukan bahwa Laius ini sebenarnya bapaknya Oedipus. Jadi singkatnya begini. Ini kita balik dulu nih sebelum Oedipus jadi raja nih. Laius itu punya istri namanya Yokasta, punya anak. Ketika diakikahin, jadi ketika diakikahin, minta petunjuk dewa. Nah, raja itu salah satu kecurangannya adalah dia boleh minta bocoran kepada dewa. Liquil itu, karena dia bisa ngundang ustadz itu kan, ngundang kiai. Dia minta bocoran dari kuil Apollo, ini anak orok nanti gedenya bagaimana? Informasi dari kuil Apollo, ini anak nanti akan membunuh bapaknya sendiri dan menikahi ibunya sendiri. Oke. Kemudian oleh Raja Laius, wah ini bahaya nih kalau anak ini membunuh saya dan menikahi istri saya. Akhirnya ini anak baru usia 3 hari. Di situ disebutkan 3 hari, 3 days old. Ketika usia 3 hari, kakinya dua-duanya ditempelin. Kemudian setelah kakinya dua-duanya ditempelin, dipaku, kakinya dipaku, kemudian minta tukang angon buang ke hutan. Kemudian itu tukang angon 1 hari, 2 hari, 3 hari masih mendengar suara itu bayi, nggak tega. Akhirnya dia difoto lah sama tukang angon, itu di share di grup WA. Kan sesama tukang angon ada grup WA-nya itu, ada grup WA-nya.
Angon Community Club. Akhirnya ada yang ngomong dari tukang angon negara tetangga, kota sebenarnya kan ini tidak sini sama apa namanya kabupaten sama kota itu nggak terlalu jauh kan. Nah, akhirnya diambil lah sama tukang angon dari kota namanya Korin. Itu tadi bayinya Oedipus itu tadi tuh. Korin, dari kota Korin ini tukang angonnya dikasihkan kepada Raja Korin. Raja Korin itu namanya Polybus dan Merop. Tukang angon dari kerajaan Korin ini kenapa dia berinisiatif untuk memberikan anak bayi yang ditancap paku kakinya ini, dipaku kakinya kepada sang Raja Polybus itu? Karena istrinya Raja Polybus itu setiap malam dia bernyanyi. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Nelong. Bandul. Ya, begitu lagunya itu. Akhirnya berinisiatif lah itu Kang On dikasih ke Raja Polybus biar gembira hatinya. Akhirnya singkat cerita dirawat karena tidak punya anak lama. Dimanja nih anak ini. Karena kakinya pengkor kata orang sini. Dikasih nama lah si pengkor. Bahasa Yunaninya itu Oedipus. Artinya si pengkor. Karena kakinya pengkor jalan. Nah, lalu setelah dia gede, tampan, dia tumbuh menjadi orang rada songong lah kalau bahasa sekarang itu rada songong karena anak raja itu dimanja. Lama-lama ada yang nyeletuk. Nggak usah belagu kamu Oedipus, anak pungut juga. Itu ketika dia nanya anak pungut, itu dibilang anak pungut, dia nanya kepada bapaknya. Ayah, apakah saya anak pungut? Bukan, kamu anak bapak. Tapi kok kita nggak mirip ya, dimirip-miripin aja. Sama-sama matanya dua, hidungnya satu, bolongan sama kita. Tapi tidak puas ini Oedipus dengan jawaban bapaknya. Dia ke kuil Apollo, nanya kepada dewa melalui apa kiainya di situ, marbotnya yang ada di kuil itu, malah dimaki-maki. Apa kata marbotnya, kata ustadznya di kuil Apollo? Kamu anak terkutuk. Nanti kamu akan membunuh bapakmu sendiri dan menikahi ibunya sendiri. Akhirnya ketakutan tuh Oedipus lari meninggalkan negeri Korin. Dan nanti di tengah jalan ketemu dengan bapaknya yang layus, yang memaku kakinya. Bapak asli kandung. Tapi kan dia nggak tahu itu bapak kandungnya. Ketemu di tengah jalan, "Woi, pengkor minggir," kata layus. Layus dikawal 5 orang. Pengkor minggir. Nggak mau. Pangeran. Calon raja. Jangan ente yang minggir, tua bangka, gitu mungkin nyebutnya begitu. Akhirnya singkat cerita berantemlah mereka dan qadarullah, memang Layus ditakdirkan, memang sudah diramal. Ramalan dari kuil Apollo itu 100% tepat. Layus itu nggak tahu bahwa itu anaknya. Oh, tidak tahu. Kan sudah 20 tahun kemudian. Akhirnya itu kakinya Layus dibunuh, pengawalnya dibunuh, 4 sisa satu pulang melapor kepada permaisuri. Lapornya kan tidak mungkin lapor permaisuri Raja Layus dan 4 pengawalnya dibunuh 1 orang pengkor. Kelihatannya kamu kerja bisa nggak sih ngawal raja? Bisa jadi si pengkornya yang sakti atau Layus Ama ininya. Si pengkornya membawa takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Jadi takdir Tuhan ini ada di tangan si pengkor ini. Karena memang takdirnya mati di tangan anaknya kan. Gitu. Artinya ramalan itu benar terbukti. Benar terbukti. Ayah kandungnya dibunuh Dibunuh oleh oleh anak. anak.